Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayah bunda akan teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita hari ini dipertemukan kembali dalam acara Parade Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, para kiai, serta para da'i yang terus mensiarkan ajaran Islam ke berbagai pelosok sehingga menambah saudara kita. Ayah bunda dan akang teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan kali ini di bulan Ramadan kita akan membahas tentang cuplikan hari yang paling sibuk di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam Quran Surah Abasa ayat 34 sampai 37. Mungkin ayat ini tidak asing lagi terdengar di telinga kita, karena ayat yang paling masyhur, ayat yang paling terkenal. Anak kecil dari SD, dari kelas 1 sampai perguruan tinggi sudah mengenal ayat ini. Akan tetapi sedikit orang yang mengetahui makna dari ayat ini. Insyaallah kita akan kumpas isi dari ayat 34 ini sampai 37 ini. Apa makna dan apa pelajaran yang harus kita ambil. Akan tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu ayat 34 sampai 37 ini dengan saksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يغنيه. Ayah, bunda, dan akang teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sesama meneliti atau melihat tafsir, tahsin dan tajwidnya dari ayat ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di sini ada ya harakatan fathah dan waw berharakatan sukun. Yaw dibaca yaw menjadi madlin. Yauma yafirrul mar'u. Yauma yafirru di sini ada alif lam yang berharakat sukun menjadi alif lam qamariyah. Mar'u min a ada nun mati ketemu alif menjadi idhar, dibacanya jelas. Huruf idhar ada 6 sebagaimana kemarin kita sudah sebutkan, alif, ain, ghin, ha, kha, ha. Kemudian akhi ada madarid disukun. Kemudian selanjutnya wa ummi. Di sini ada mim bertasydid. Mim bertasydid hukumnya gunnah, ditahan 2 harakat. Wa ummihi wa abi wa ummi hi ada basilah
qasirah. Hi sama dua harakat. Ayat selanjutnya wasa sa di sini ada mad tabi'i. Karena mad alif didahului oleh fathah. Wasahibatihi. Di sini kemudian di sini juga ada hi masilah qasirah. Ayat selanjutnya likullim ri. Di sini ada mim mati ketemu ra. Dalam hukum mim bertemu huruf idhar safawi. Huruf idhar safawi seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Berikutnya minhu. Ada nun mati ketemu ha. Tadi sudah sebutkan huruf idhar alif, ain, ghin, ha, kha, ha. Nun mati ketemu ha berarti huruf idhar. Minhum ya, ada mim mati ketemu ya. Mim mati ketemu ya. Tadi sudah disebutkan huruf idhar safawi seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Di sini ada mim ketemu ya. Berarti hukumnya idhar safawi. Kemudian yau sama di sini ada madlin. Tadi pertama sudah kita sebutkan yauma idzin sya, ada kasrah tain bertemu sya. Ini termasuk huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Kemudian sa'nuyu, ada domah tain. Domah tain ketemu huruf ya. Ya di sini termasuk huruf idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Itu. Ayah bunda dan akang teteh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sepenggal tahsin dan tajwidnya dalam ayat 34 sampai 37 dari surah An-Naba. Mari kita sama-sama mengulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Ayah bunda dan akan teteh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah cuplikan bacaan Quran surah An-Naba ayat 34 sampai 37. Mari kita simak artinya terlebih dahulu. Yauma yafirrul mar'u min akhi, yang artinya adalah pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kemudian wa ummihi wa abi, dan dari ibu, dari bapaknya. Kemudian nah, di sini ini belum kemasuk materi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Nah, artinya pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Ayah bunda dan akang teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan kesibukan setiap hamba ketika di padang mahsyar. Siapapun, ayah, bunda, bapak dengan anaknya, istri dengan anaknya, semua sibuk dengan urusan masing-masing.
ketika di padang mahsyar itu. Dan sebagaimana kita telah ketahui bahwa suasana di padang mahsyar itu luar biasa. Salah satunya ini. Semua orang pada sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak mengenal, tidak memperdulikan ayah dengan istrinya, istrinya dengan anaknya, atau dengan kekasihnya. Tidak memperdulikan. Mereka saling bertebar, saling lari. Kenapa? Karena ketika di padang mahsyar itu, yang pertama ini, semua merasakan kesengsaraan yang sangat besar, yang amat hebat. Karena matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1 mil. Sebagaimana kita lihat dalam hadisnya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudna samshu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdar mil fayakunul nas ala qadri a'malihi fil araq. Pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amal mereka di dunia. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menyebutkan semua manusia itu akan berkeringat. Sampai-sampai keringatnya itu sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang sampai dagu. Saking panasnya matahari menyinari kita di padang mahsyar. Yang ketiga, suasana di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala akan menghardik orang-orang munafik dan orang-orang kafir di hadapan seluruh manusia ketika di padang mahsyar. Semua manusia menyaksikan orang munafik dan orang kafir dicela, dihina oleh Sang Khaliq. Tidak ada pertolongan selain kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencela orang munafik dan orang kafir? Sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am, Allah menceritakan karena orang munafik ini menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian setelah mereka tercela dan mereka mengetahui bahwa tempat mereka itu di neraka, orang munafik dengan orang kafir akan saling melempar, saling menyalahkan. Begitu, saling menyalahkan. Maka bisa dilihat kisahnya di dalam Quran surat Qaf ayat 27 sampai 29. Ayah bunda akan dan teteh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Memberikan pertolongan kepada 7 golongan. Bagaimana? Mungkin kita mengetahui 7 golongan. Siapakah di antara 7 golongan itu? Apakah kita termasuk terhadap 7 golongan tersebut? Mari kita simak dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yudlihumullahu fi dhillihi yawman la dhilla illa dhilluhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana dia tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Imam yang penuh kesadaran menjalankan tugasnya sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak tebang pilih hukumnya. Dan imam yang adil adalah
imam ketika betul-betul memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah wasabun nasya'a bi'ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Pemuda yang terus meningkatkan keimanannya, yang terus beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fi masajid. Seorang pemuda yang hatinya tergantung kepada masjid. Ini sangat langka. Ketika dia berpergian 5 menit atau setengah jam pada waktu untuk menjelang waktu zuhur atau waktu azan, dia akan pergi ke masjid menunggu waktu azan. Inilah golongan ketiga, adalah seorang pemuda yang hatinya bergantung ke masjid, terus terikat ke masjid. Ada seseorang yang ingat ke masjid itu hanya ingat ketika buang air saja, atau hanya keperluan saja, begitu. Golongan yang keempat adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, dia tidak mempersiapkan 1 tahun 2 tahun sebagian, tetapi ketika saling bertemu memang betul dia jodohnya, langsung khitbah dan insyaallah menikahi dia. Yang dimaksud dengan berpisah karena Allah di situ adalah ketika dia sudah menikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut suaminya atau istrinya, dan suaminya ridho karena itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat adalah, golongan yang kelima adalah warajulun da'athu amra'atun datul munsibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang rupawan jelita, yang mempunyai kedudukan yang luar biasa, tetapi seorang laki-laki ini menjawab qala inni akhafullah. Dia takut kepada Allah, sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian golongan yang kelima adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama bishamaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini hanya sebatas gambaran saja. Ayah, ibu dan akang teteh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sifat manusia ketika ingin berinfak ini, dia ingin ria, ingin diketahui oleh orang lain. Begitu. Apalagi ketika berinfaknya 1 juta, 4 juta dan sebagainya. Golongan yang kelima ini. Dan golongan yang terakhir adalah seseorang yang mengingat Allah dikala keadaan sedang sunyi sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang meminta kepada Allah dalam keadaan sunyi. Ini identik dengan tahajud. Dengan tahajud dia bangun, melaksanakan sholat tahajud, meminta kepada Allah, curhat kepada Allah sambil mengeluarkan air mata karena saking banyaknya dosa yang ia kerjakan. Itulah 7 golongan yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan naungi di padang mahsyar. 7 golongan. Mudah-mudahan kita, ayah bunda dan akang teteh yang rahmatullah Subhanahu wa taala, kita termasuk salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas gambaran di padang mahsyar.
hari di mana yang paling sibuk bagi seluruh manusia. Ayah, bunda, dan akang teteh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang hamba di kala itu paling sibuk, sangat luar biasa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, bahkan manusia yang lain. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh dan sebagainya, ada satu nabi yang paling sibuk mondar-mandir dari neraka ke surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kecintaan kepada umatnya, inilah sibuk Nabi Muhammad SAW adalah sibuk mencintai atau mencari umatnya nanti di padang mahsyar. Ya Allah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh Allah, ya Muhammad, inilah surga Firdaus buat kamu. Akan tetapi Rasulullah SAW hanya terpikir dan bingung, masih ada pikiran kalau kita. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya Allah, di mana umatku, di mana umatku? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, umatmu ada di padang mahsyar. Rasulullah langsung pergi kepada padang mahsyar menemui umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengenali kita? Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengenali kita ketika di padang mahsyar? Padahal kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dalam hadis Rasulullah SAW berdialog dengan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW rindu kepada saudaranya, maka para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, bukankah saya ini adalah sahabatmu? Maka kata Rasulullah SAW, antum ashabi wa ikhwatuna alladhi lam ya'tu ba'da. Antum ini adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah nanti setelahku yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Terus kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa mengetahui nanti di padang mahsyar? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, arwa'aitu law anna rajulahu khilan urrun muhajalatun baina dhahir hila dahahum alla ya'rifu khailahu. Ketika seseorang mempunyai kuda yang di dahinya terdapat putih dan di kakinya terdapat putih, kemudian berada di tengah-tengah kuda yang warna hitam semuanya, apakah pemiliknya akan mengetahui? Kemudian para sahabat menjawab, tentu ya Rasul. Nah seperti itu Rasulullah SAW akan mengetahui umatnya bahwa dari keningnya akan kelihatan bercahaya karena mereka melaksanakan berwudu, membasuh muka. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di padang mahsyar mencari, ya umati, ya umati, karena sudah ketahuan, kelihatan, datang. Maka Rasulullah SAW sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud dengan yang lama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah, insya Allah mintalah, nanti akan aku kabulkan. Apa yang kuinginkan akan aku kabulkan. Maka Rasulullah SAW menjawab, demi Allah, saya tidak akan bangkit dari sujudku sebelum engkau mengabulkan janji. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya umatku keadaan haus, izinkanlah saya meminumkan
air telaga kepada umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad meminumkan kepada umatnya. Luar biasa. Ayah bunda akan teteh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga umatnya yang diusir oleh malaikat. Ketika Rasulullah meminumkan airnya kepada umatnya, ada umat Rasulullah yang ditahan sama malaikat. Maka malaikat menjawab, fayaqulu innahum qad badalahu ba'daka. Ya Muhammad, si fulan ini dialah sudah merubah ajaranmu setelah kamu tidak tiada. Maka Rasulullah SAW berkata, suhkan liman badalahu ba'dan. Pergi. Orang yang telah merubah ajaranku setelah aku tiada. Maka kita memang di sini sekarang umat Nabi Muhammad, akan tetapi kalau kita merubah ajaran Nabi Muhammad, kita tidak akan mendapatkan air telaga yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai memberikan minuman kepada umatnya, maka Rasulullah SAW sujud kembali dengan sujud yang lama. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau minta, aku akan kasih. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Sebagaimana kita terhati perjalanan ini, umat Nabi Muhammad, kita semua akan mengetahui jalan-jalan yang termasuk sirat yang tadi. Rasulullah SAW meminta, ya Allah, selamatlah umatku dari sirat. Maka Allah SWT berfirman, ya Muhammad, tunggulah di ujung sirat. Maka Rasulullah SAW pergi di ujung sirat. Nabi Muhammad menyaksikan. Kalau amalnya yang banyak, itu akan melewati sirat dengan yang betul. Bahkan dengan cepat. Setelah selesai, umat Nabi Muhammad melewati sirat, maka Rasulullah SAW mengetahui bahwa Nabi Muhammad mengetahui umatnya banyak yang masuk ke neraka. Masih banyak umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka. Maka Nabi Muhammad SAW mendatangi Allah dan bersujud kembali dengan sujud yang lama sambil menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali, ya Muhammad, bangkitlah. Apa yang kau minta? Nabi Muhammad SAW, ya Allah, selamatkanlah umatku yang berada di dalam hatinya keimanan, walaupun imannya hanya sebiji kurma. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, selamatkanlah. Rasulullah SAW maka langsung pergi ke pintu neraka. Ketika melihat umatnya habis disiksa dalam keadaan letih, dalam keadaan yang rusak, maka Nabi Muhammad SAW memeluk umatnya, kemudian mempersilahkan masuk ke dalam surga. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pergi lagi ke arsy Allah, sujud lagi di hadapan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta, ya Allah, selamatkanlah umatku yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji jagung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad pergi lagi menjemput umatnya yang di dalam hatinya ada sebesar biji jagung. Keluar lagi umatnya dari neraka. Setelah selesai, Nabi Muhammad SAW pergi lagi menghadap Allah, sujud kembali. Ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bangunlah dari sujudmu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ya Allah, dengan menangis, selamatkanlah umatku, walau di dalam hatinya ada keimanan sebiji sawi atau zarrah. Aku izinkan, kata Allah. Maka Muhammad
pergi lagi ke pintu neraka menyelamatkan umatnya yang ada amalnya sebiji sawi atau biji zarrah. Setelah selesai, Nabi Muhammad pergi lagi kepada Allah dengan sujud yang lama dan menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, bangunlah, bangun. Ya Muhammad, bangun." Dari sujud, "Bukankah aku sudah membebaskan ribuan umatmu dari neraka?" Kata kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Allah, yang Maha Pengasih Penyayang, dengan keagunganmu, selamatkanlah umatku walau dia tidak punya amal sedikit pun, tetapi dia dalam hatinya mengatakan la ilaha illallah." Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad pergi lagi ke pintu neraka untuk menyelamatkan umatnya yang hanya ada kalimat di hatinya yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kisah cintanya Rasulullah SAW kepada kita, mengalahkan cintanya kedua orang tua, mengalahkan cintanya istri kepada kita. Cinta Rasulullah SAW begitu besar kepada kita. Maka kalau ada di antara kita yang hatinya betul-betul tidak terketuk ketika Rasulullah SAW dihina, Rasulullah SAW dicaci maki, tentu ada masalah di dalam hati. Akang dan teteh rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah cuplikan hari yang paling sibuk di dalam Al-Quran. Di padang mahsyar kita akan disibukkan dengan yang luar biasa sampai lupa kepada anak dan ayah. Kemudian ada juga seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, yang paling sibuknya untuk menyelamatkan umatnya dari api neraka. Ayah bunda akan teteh rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah sepenggal ayat dari Quran surah Abasa ayat 34 sampai 37. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajarannya dan diterapkan untuk kita. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan materi ini, kita betul-betul sayang cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita diperbanyak dengan amalan-amalan sunnah, terutama di bulan Ramadan ini, yang penuh berkah, Ramadan yang penuh dengan amalan-amalan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Ayah bunda rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga untuk mendukung gerakan atau muliakan para penghafal Quran di bulan Ramadan melalui program tebar sedekah super untuk para penghafal Quran. Insyaallah ketika kita mendukung program ini, sama saja ibu pun nanti akan mendapatkan pahala apa yang dibaca para penghafal Quran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla 'ala khairin falahu mislun ajrun fa'ilihi." Seseorang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.